tujuan ya dia begitu untuk menyampaikan Injil kepada orang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu intinya. Dengan Injil itu yang menggunakan perlu disampaikan. Dengan menggunakan cara mengelabui. Bukan mengelabui itu, tetapi dia beradaptasi. Mengelabui ini. Beradaptasi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikian juga pada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah. Ini apa namanya ini? Apa ini sebenarnya begini? Yang sedang diperhatikan Paulus ini apa? Karena ya Paulus itu tahu persis dan menyadari bahwa hukum Taurat ya itu ya sudah dimenangkan oleh Kristus, karena manusia tadi tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi artinya itu poinnya. Jadi hukum Taurat itu bukan itu yang sedang kita bahas. Saya udah paham kalau hukum Taurat itu jangan kau ajarin saya. Yang kita bahas ini adalah cara menyebarkan agamamu yang suka nipu-nipu dan mengelabui, itu yang sedang kita bahas. Ini yang sedang dipraktekkan Paulus ini apa? Ada orang yang taat hukum Taurat. Paulus gabung masuk, berpura-pura tampil sebagai orang yang taat pada hukum Taurat. Meskipun dia sendiri tidak taat hukum Taurat, agar memenangkan banyak orang di situ. Ini menurut saudara cara yang jujur atau cara mengelabui? Jawab. Mengelabui, itu aja udah simple. Jujur atau mengelabui? Oke. Jangan di mute lah. Jadi kita itu harus tahu dulu sebenarnya mengelabui dan menipu itu apa sebenarnya. Jangan jadi kau ajarin jangan saya langsung lagi ajaran anak SD. Yang kutanya, nanti definisi mengelabui itu nanti. Yang kutanya, Paulus ini sedang mengelabui, sedang membohongi, sedang menipu, atau sedang jujur? Jawab. Dia itu menyesuaikan diri, beradaptasi. Itu bukan dikatakan dia sedang mengelabui. berbohong. Dia sedang berbohong, atau sedang mengelabui, atau sedang berdusta? Ketika Anda mengatakan dia berbohong, ketika dia itu mengatakan bahwa aku adalah orang Yunani, padahal dia bukan orang Yunani. Aku menjadi seperti berbohong. orang yang hidup, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau ada seorang ustadz masuk kemudian di gereja menggunakan pakaian-pakaian pendeta, lalu kemudian membaca Bible, tapi sebenarnya dia adalah Islam. Itu dia mengaku sebagai Kristen, tapi dia Islam. Tujuannya supaya kalian semua satu gereja itu bisa menjadi mu'alaf. Menurut saudara, ini cara mengelabui, cara nipu-nipu, atau cara yang jujur? Oke, yang pertama ya, dia itu diterima ya. Soal dia menyampaikan kebenaran itu ya. Soal menyampaikan kebenaran itu kan perspektif dia, bro. Itu orang Islam, seorang ustadz menggunakan atribut pendeta, datang membawa Bible, berkhotbah di dalam gereja. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk memualafkan jemaat-jemaat gereja. Menurutmu itu cara yang baik, cara tipu-tipu, atau cara tipu muslihat, atau cara yang jujur? Bagaimana mungkin ada ustadz yang mengajar menjadi pendeta dan dia mengajar? Bagaimana mungkin diizinkan hal itu? Tidak mungkin. Inilah yang dilakukan oleh pendiri agamamu Paulus. Jadi itu kan berbeda di ranah ibadah. Bagaimana mungkin katamu? Tapi Paulus praktekkan.
Itu kan gini ya, tadi saya udah kasih contoh samamu ya. Kita itu ya, dimanapun kita berada, tetap menghargai adat istiadat. Ini bukan masalah menghargai. Iya. Bukan masalah menghargai. Ini Paulus masuk ke masjid menggunakan kopiah, menggunakan baju koko. Oke, pegang Al-Quran kemudian untuk mendekati Oke, orang-orang mana yang datanya? ada di dalam masjid. Tujuannya untuk memurtadkan orang-orang yang ada di situ. Itu menurutmu adalah cara yang baik atau cara yang tidak baik? Apakah ada kasus seperti itu yang memberitakan Banyak kali. Islam di gereja? Ada nggak? Mana Banyak ada? sekali. Kalau nggak? dari Ada nggak Islam, kasus kalau seperti dari itu? Islam tak ada. Tapi kalau dari Kristen ke Islam itu banyak sekali. Oke, apakah mereka berani masuk di masjid? Jangankan masuk di masjid, masuk di pesantren pun banyak. Iya, di mana? Oke, bisa dibuka videonya Bunda. Bagaimana kemudian si Rusului Lubis mengaku Ustadz berpakaian Ustadz masuk ke pesantren? Ada yang simpan Oke. videonya? Silakan. Oke. Ada di grup itu ya, bentar. Ada Cari Bang Bunda, Hani. cari Bunda. Siap. Lanjut dulu aku cari. Saya kirimkan Bunda ya. Jadi mereka mempraktikkan itu karena memang secara lembaga keagamaan mengajarkan itu, memerintahkan untuk mempraktikkan itu. Karena memang agama Anda itu kalau tidak dengan cara kayak begitu, siapa yang mau menyembah dewa? Tidak ada yang mau menyembah dewa. Amit-amit. Tidak ada yang mau. Jadi maksudnya begini sih ya, dalam dimanapun kita berada ya, kita itu tetap menghormati, apalagi ya mati di ya. Indonesia ini. Di Indonesia ini adalah yang disebut Nah, 5 mayoritas. agama. Itu Jadi kalau adalah kau ketemu agama. orang Islam, kau jadi Islam. Jadi Ketemu orang Kristen, kau jadi Kristen. Ya, sebagai sesama bangsa kita itu sama. Bang Zuma, saya ini punya saudara Muslim. Kemarin Nah, terus? ketika ketika Natal? mereka enggak. Kemarin Idul bulan, Fitri kamu juga ke masjid. Idul Fitri. Saya Kamu ke datang. masjid juga? Saya datang. Tetapi artinya saya toleransi. Itu Apakah saya itu toleransi. mengelabui? Itu saya toleransi. mengelabui? Ini mengelabui. Apa saya mengelabui? Dalil. Tidak. Tapi artinya kitabmu sudah ketika mereka mengatakan pun itu. Natal, ketika saya Natal, saya ajak mereka datang. Jadi ada toleransi di sana. Tidak perlu saya sih? mengatakan kepada mereka, kamu Martinus, ikut agama. ini Enggak, bukan iman membahas tentang itu toleransi. privasi. Iman itu Ini bukan privasi. soal toleransi. Ini yang dibahas agamamu mencari pengikut dengan cara tipu-tipu. Saya Ini yang sedang gini Bang dibahas. Zuma, gini Bang. Alamak. Saya kasih tahu sama Bang Zuma. Saya ini ya kemarin tahun 2023 bulan Maret ya kemarin pas Ya udah, gua habis curhat aja, puasa, udah. habis Kau puasa disuruh itu apa jawab, ya? lo. Habis puasa itu kau 40 disuruh hari itu jawab bisa dari dua acara. pilihan. Bisa nggak Itu kau datang Udah, ke stop. masjid. Gini saya ambil alih dulu. Ya, Du, dengar Ya. Abang mau ngomong ya, Du. Itu saya datang Ya, Du, di dengar dulu masjid Abang mau ngomong ya, Du. mendengarkan. Jadi Ya, Du. aku itu belajar loh Iya, tentang Du. Islam. Ya beda Jadi, kalau belajar, Subaida. Ini nipu. Apakah saya mengelabui di sana? Tidak. Beda itu, kau datang untuk belajar. Yang Paulus praktekkan ini untuk mengelabui. Gimana sih? Ya, Du, boleh nggak mengajarkan Kristen? Dengarin ya pertanyaan sederhana. Boleh nggak mengajarkan Kristen dengan cara mengelabui? Boleh atau tidak? Harus enggak boleh. Nggak boleh. Membantah dalilnya. Tapi dalilnya begitu, Bro. Gimana? Dalilmu begitu. Yang di mana? Dalil yang mana? Yang tadi Filipi 1:18. Ya, Filipi 1 Korintus 9. Itu kan dia mendengarkan tentang masalah yang terjadi di jemaat. Dia itu kan posisinya di penjara. Paham nggak? Jadi dia mendengarkan kabar kalau jemaat yang dia layani itu ada perselisihan. Jadi dia mendengarkan itu, dia tidak dia tidak Ambil, dia tidak silakan, mengucap ambil, Adi. syukur. Yang penting Dia udah sampai mengucap pesan syukur saya. walaupun jemaat yang dia Menurut layani Bible, banyak agamamu masalah, itu walaupun dia di diajarkan penjara. boleh dengan cara nipu. Itu Jadi selesai. itu. Kesimpulannya itu. Agamamu itu. berdasarkan ajaran Paulus boleh diajarkan dengan cara menipu, mengelabui dan seterusnya. Silakan. Cuma kalian diam. Ya. Potato diam. Kenapa saya menuankan Yesus Kristus lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan, rekam ini baik-baik. Ya. Pertama, Yesus membangkitkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Oke? Oke.
Iblis takut kepada Yesus. Iblis tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Oke. Itu ya. Dengar baik-baik. Nah, Yang terus ada ketiga, lagi? Tiga. angin badai laut pun tunduk kepadanya. Angin badai tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Oke. saya kepada kalian, potato. Bisa nggak Tuhan kalian membangkitkan orang mati? Tunjukkan dalilnya. Siapa yang pernah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan? Ayo. Oke, baik. Jadi saya tidak bisa menguraikan itu kepada saudara. Nah, sekarang saya ingin tahu. Jangan menguraikan, jawab pakai dalil. Enggak, saya dengarkan gantian kita. Tuhan saya kan tidak bisa dilihat, ya toh, tidak bisa kemudian menunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan seperti apa keberadaannya Tuhan saya itu, seperti apa bentuknya, nggak bisa saya. Nah, sekarang ketuhanan Yesus menurutmu membangkitkan, mengusir setan, mengampuni dosa, dan seterusnya. Lalu yang mati digantung sama tentara Romawi secara terkutuk di atas pohon itu siapa, Bang? Gantian ya. Jangan Iya. di mute ya. Iya. Di Juma ini saya pikir dia otaknya ada, ternyata otaknya juga aneh ya adik-adik. Oke. Tunjukkan Yang dalil mati kepada tergantung. saya. Yang mati Dengar sini, tergantung. dengar. Yang mati tergantung di atas Jangan di pohon mute, jangan di mute, jangan siapa? di mute. Ya, Silakan. jangan di mute potato jangan di mute. Ya, silakan. Rekam baik-baik ya. Mm-mm. Apakah Yesus Iya, rekam baik-baik ya. Ini play Roh Kudus lagi ngomong. dengar sini potato, dengar potato. Ya silakan play Roh Kudus. Silakan. Yang mati tergantung itu loh, yang mati digantung itu siapa gitu? Nah, itu yang saya tanya. dengar sini. Dengar sini potato. Apakah Ya. Yesus disalib atau digantung? Digantung di pohon. Mana? Oke, saya kasih dalil mau. Ini kasih dalil, silakan kasih Oke, dalil. baik. Saya bacakan ya, Bang ya. Nah, Tadi bacakan. ya, tadi katanya ini apa? Atau dijawab, dikasih dalil lah. Sabar. Dalil, Tadi dalil membangkitkan orang mati. Tadi ini bla 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 bla. Hebat lah kan ya. Tapi kemudian hebat di dalam Allah tidak? Galatia Jawab dulu, sabar. lebih hebat Allah apa Sabar. Yesus? Iya, hebat lah itu Yesusmu hebat. Nah, Nah, Allah sekarang hebat Galatia tidak? 3. Galatia 3 nomor 13. Di situ dikatakan Baca. terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu siapa? Nah, Itu siapa? itu siapa? Menurut Juma siapa itu? Itu siapa yang Galatia Ya, 3 menurut nomor kamu 13? siapa? Siapa di situ? Terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu siapa? Nah, digantung itu siapa? Yang digantung Yesus disalib. Yang Tuhanmu digantung itu Yesus, siapa? Tuhanmu Yesus. Yesus disalib atau digantung? Itu digantung. Kau baca, disalib kau sama baca. digantung. Kau baca dalilnya, kau baca dalilnya, kau baca dalilnya. Baca. Kamu sudah bacain, tolong bacain. Iya, Yesus di dalam bahasa digantung atau Yunani disalib? disebutkan kramnumi. Kramnumi itu artinya digantung. Makanya kemudian saya tanya digantungnya di mana? Juma, ya ampun, Juma. Digantungnya itu di sulon di pohon. Berarti Tuhanmu Yesus digantung Juma. terkutuk di pohon. Ulang. Aku tanya lagi nih. Yesus disalib apa digantung? Tolong dijawab. Digantung. Aku tanya sekali lagi sih. Bunda Rahmat, tolong tunjukkan Galatia 3 nomor 13. Bu. Nah, tunjukkan, bacakan, jangan bacakan aja biar gampang. Enggak. Saya Masa orangnya. enggak? Bacain aja ya. Bunda Rahmat ampun. bisa minta tolong, Bun? Nah, besarin Bunda Rahmat, teman-teman. Besarin. Coba bang bacakan dalilnya bang, takutnya menghujat ini bang. Coba bacakan bang. Enggak, bacain aja, Silakan, silakan. bacain. Dilihat di sini. Bacain, jangan dilihat, bacain aja lah. Dilihat. Baca, tolong dibaca. Tolong dibaca. Dilihat, ditunjukkan Ferdinand. Tolong diam. dibaca, tolong Galatia dibaca 3:13. Nah, bacain. Tuh. Bacain, Jum. Terkutuklah orang yang apa itu? Disalib atau digantung? Kristus digantung pada Iya, makanya saya Besarin. setuju Besarin. digantung. Besarin. Ini apa? Digantung. Digantung kan? Masih mau tertawa? Pertanyaan, Ayat ke bawahnya, tertawa. Bang. Ayat ke Kalian bawahnya, tertawa Bang, dulu. penjelasannya, Bang. Kamu tidak mau tertawa? Tertawa dulu. Saya akan tertawa. Silakan saya akan kau tertawa dulu. Nah, sekarang. Tertawa. Bagus. Pertanyaannya, Yang digantung ini siapa? Ya, Ini siapa Tuhan di situ? bukan? Siapa? Yang digantung ini siapa? Nama kata Yesus di situ? Coba itu. Itu siapa itu Kristus?
Itu siapa? Ini Kristus Iya siapa iya itu? ini Kristus. Iya, siapa kalau Kristus itu siapa? Dia digantung atau disalib? Iya, itu tadi sudah tertulis. Itu digantung. Digantung apa disalib? Itu digantung tuh. Menurutmu Yesus digantung apa disalib, Jum? Itu apa ini? Apa ini? Enggak, Tertulis aku ini apa? tanya kamu ini. Menurutmu dia disalib apa digantung? Salib itu bahasa Arab. Ini apa nih? Digantung nih. Digantung. Nih. Iya, kamu bisa. Ini digantung atau disalib sih? Iya, makanya saya tanya kamu digantung apa disalib? Itu digantung. Ini Iya, tertulis jadi digantung. Yesus digantung apa disalib? Digantung. Jum, Ini Jum, nih. coba kamu Baca lihat. ayat bawahnya Bang Zuma. Oke. Baca bawahnya. Oke, ayatnya, digantung pada kayu salib. Oke. Sekarang Enggak. Coba, dulu. salib di situ bahasa Ibrani Disalib Yunaninya dulu. apa? Enggak, jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. salib Jum, di situ bahasa Yunaninya apa? Jum, tolong jangan lari kemana. Ini Bunda Rahma menarik ini. masukkan Aneh ke ini paralel Jum, Bain. supaya bisa dilihat original teksnya. Enggak. Saya tanya sama kamu Gini, dulu. Gini, Di situ Jum. digantung atau Iya. disalib? Iya, makanya saya tanya, Yesus itu disalib apa digantung? Tertulis di situ apa? Disalib atau digantung? Di situ digantung atau disalib? Iya, makanya Yesus itu disalib atau digantung. Disalib atau digantung? Nah, makanya saya tanya Anda ini. Dasar bahlul. Masa Di situ dasar? Mana tertulis dasarnya? digantung. Botol banget nih orang ya. Tolongnya minta ampun nih kafir satu ini. Ferdinand sudah tertulis kata kafir. digantung. Oke, kita bahas kafir lagi ya. Mau kita bahas kafir? Ferdinand ini tertulis Mau digantung. kita bahas kafir nih. Saya balas kata kafir Ferdinand ini sudah digantung tuh digantung tuh 29 10. Terus kemudian kata salib coba ditekan kata salib. Kata salib tuh. Ini penipuan lain ini coba. Salib enggak di situ? Coba tekan. Apa artinya? Besarin Bun, besarin. Ksulon artinya apa ksulon? Kayu pentungan. Enggak, Jum. Ini gampang ini, Jum. Jum, ini gampang ini, Jum. Jum, ini gampang ini, Jum. Ya ampun. Abang tahu nggak disalib sama digantung? Parah. Masa parah? Ini Parah tolong dong. dijawab dulu pertanyaanku yang tadi, Jum. Bisa nggak? Apa? Pertanyaan apa? Ya? Anda sekarang mulai pura-pura bodoh. Apa pertanyaan Anda? Saya kan udah Pertanyaannya, bilang bisa nggak saya Tuhanmu, tidak si bisa Tuhanmu ini menunjukkan yang katanya, itu Ma, karena dengar sini, Tuhan dengar sini, saya Jum. tidak Pelan-pelan, bisa Jum. diperlihatkan Santai, seperti santai. Tuhanmu yang digantung di Pelan-pelan, Jum. pohon. Pelan-pelan. Hah? Tuhanmu, Gimana Tuhanmu tidak perlu, sedangkan Tuhan Tuhanmu sudah kemudian Ar-Rahman. kau katakan dia bisa membangkitkan orang mati. Bisa nggak Katamu, Tuhanmu? ya kan? Bisa Bisa nggak? ini. Nah, sekarang Bisa siapa nggak? yang digantung terkutuk di atas Bisa nggak? pohon? Tapi Tuhanmu bisa nggak membangkitkan orang mati? Sedangkan salah satu namanya adalah Maha membangkitkan. Siapa yang pernah dia bangkitkan? Ya, sekarang saya tanya, kau Bukan menjagokan tanya, Tuhanmu. tolong dijawab, jangan tanya. Kau menjagokan Anda Tuhanmu. belum menjawab, kenapa Anda Kau sudah tanya? menjagokan Tuhanmu, tapi pertanyaan Tuhanmu saya ini kemudian juga, ini dipermainkan sama Anda ini. gunanya Tuhanmu jagoan bisa membangkitkan orang mati Nah, kalau Tuhanmu, ujung-ujungnya dia digantung ini di Jum, pohon. tolong jangan lari-lari dulu, Jum. Ini Itu Al-Quranmu, digantung di Jum. pohon itu siapa? Ini Jum, ini Al-Quranmu, bro. Anda kenapa tidak mau menjawab pertanyaan? Yang digantung di pohon itu siapa? Jangan lari dulu, Tanya jangan dulu. lari-lari kemana-mana dulu, brother. Kekuasaan Tuhannya Yang itu. digantung di pohon itu siapa? Jangan lari kemana-mana. Ayo, lama sekali. Sama saya lagi, dengar Bang. sini. Kita berdoa. Tuhanmu katanya hebat. Teman-temanmu disuruh diam. Tuhannya kita katanya berdoa, Jum. hebat. Ayo kita bahas Tuhanmu nih. katanya hebat. Terus Nah, kenapa Tuhanmu kemudian hebat? dia digantung? Iya. Anda mengagung-agungkan Tuhanmu, sedangkan Tuhanmu salah satu namanya. Ya paling tidak Maha Tuhan saya membangkitkan. itu tidak dikatakan diludahin, ditampar, Jangan ditonjok, kemana-mana, jangan ditelanjangi, kemana-mana dulu. digantung di Kita bahas pohon. dulu. Kita lurus nih. Allahu Akbar. Bunda Mana Rahma, tahu, Acok. Bunda Rahma bukan lagi Bunda Rahma. Enggak, jangan Bisa kemana-mana Rasul dulu. 2 nomor 22. Jangan lari dulu kemana-mana, Jum. Anda Enggak. terlalu Ini- Ini, tanya ini Tuhanku. Gurunda. Ini Gurunda. Betul. Kita buka aja ini. Kau kan tanya Nah. Tuhanku, makanya Iya, kutunjukkan. mana Tuhanmu? Ya, Tolong ini jelaskan kutunjukkan, Tuhanmu. kutunjukkan. Bentar nih, Sama. nih. Tuhanmu juga disalib sudah. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Nih, Yesus nih, adalah Tuhan. Hah? Adapun Jum? Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang sudah siapa kamu di situ ini yang bunuh membangkitkan, dengan siapa? menggantung. Nah, Siapa- ini siapa lebih di menarik situ? lagi. Ini lebih Digantung menarik pakai lagi. kayu. Ya, ya, Siapa ya, di situ? ya. Siapa di situ? Iya. Adapun Allah Tuhan kita kan? Allah di situ kan? Bukan Satu-satu, Yesus, Jum. itu Tuhan saya tuh. Tuh Tuhan saya diceritakan tuh. Nah, ini Tuh. Tuhanmu betul. Allah itu adalah Allah ini adalah Tuhanmu. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita telah Betul. membangkitkan Yesus Tuhannya Ferdinand. Betul. Anda sudah serius nih.
Malah tertawa Jum. Satu-satu my friend. Yang membangkitkan Tuhanmu di situ siapa? Tuhan aja ada di babak situ. Tuh. Oke, Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Kasih Siapa? aku waktu dong. Kasih aku waktu. Ah, Oke, baca ini, baca. Kasih aku waktu, Jum. Ya, Iya, baca ini tapinya. biarkan aku menjelaskannya, Jum. Baca. Ya, baca dulu, baca. Baca ini, baca. Aku baca ya. Ya, baca, ayo. Adapun Allah bukan Allah ya. Ini Allah ini bukan Allah ya. Kemana tertawa Anda? Masolang. Allah ini bukan Allah. Allah ini bukan Allah. Ternyata Yesus dibangkitkan Allah. Hancur kau bisa. Bukan Allah Masih mau ku datang besok? Malu. enggak. Mama, malu. Ferdinand malu. Masih di pantai ini aneh sekali, Jum. Ternyata Tuhannya Bang Suma membangkitkan Yesus. Jika Allah di Al-Quran ini, dengar sini Jum. Anda jangan bacot Jum. Jangan bacot Jum. Aduh, Diam malunya dulu Jum. setengah mati. Saya tidak akan malu Jum. Coba Anda, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Aduh, Jika Anda malunya mengakui setengah Allah mati. ini adalah Allah, berarti Tuhanmu mempunyai Aduh. rupa. Betul? Betul Jum? Aduh, malunya setengah Jum. mati. Anda mengakui Jum? Anda Ini. mengakui bahwa Allah di Alkitab itu adalah Tuhanmu, adalah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu tulisannya. Itu Iya, Anda tulisannya mengakui ada. bahwa Allah ini adalah Allah. Ini tulisannya ini. Ya, Nih, iya, siapa yang Anda tulis? mengakui. Iya, Siapa yang iya. tulis ini? Iya, Anda mengakui? Saya Allah ini tidak adalah mengakui, Allah? tapi siapa yang nulis ini? Iya, makanya saya tanya Allah ini adalah Allah. Siapa yang nulis di sini? Nih, Bibelmu ini. Nih. Bibel. Iya, Bibelmu ini. Bibelmu ini yang mengatakan ini. Bibel. Itu. Adapun Anda mengakui Allah, bahwa Tuhan Allah ini nenek adalah Allah, moyang betul? kita telah membangkitkan Yesus. Tuhanku dibangkitkan ternyata sama Tuhanku. Tertulis di Bibel. Masih ini kau seding, Bo. Saya akan mengatakan seperti ini. Memalukan. Oke. Aku bertanya dulu, Juma, Ternyata boleh? Tuhanmu dibangkitkan Juma, sama boleh bertanya? Tuhanku. Malu. Iya, Bunda Juma. Malu di atas pohon. Juma. Setelah itu dibangkitkan oleh siapa? Juma ini loh. Dibangkitkan Juma. oleh siapa? Dibangkitkan oleh siapa? Bang Juma. Allah. Jum. Ini semua diam ya. Udah bedanya Juma semuanya diam, aku sama Juma. Kalau Juma punya otak biar saya sama dia. Kena deh. Kamu sama apa Ini aja si Jum? segar-segar ini, si kucul segar-segar ini. Boleh Kamu gantian sama aku enggak? aja Jum. Saya suka sekali sama Anda ini. Juma. Kamu sama saya aja Jum. Jangan yang lain diam. Yang lain bodoh. Akui dulu. Siapa yang membangkitkan Saya Tuhanmu? mengatakan yang lain bodoh. Saya kamu tanya anak dulu pintar. berdasarkan Bible siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Jum. Jawab. Dengar sini Jum. Kamu mengatakan Allah itu adalah Allah. Anda mengakui bahwa Tuyul. Di Bibelmu tertulis. Ngapain kau permasalahkan lagi? Ngapain kau permasalahkan? Itu adalah Allah, itu adalah Allah. Ngapain kau permasalahkan itu? Dompala. Yang pasti di Bibelmu tertulis yang membangkitkan Yesus Tuhan kau itu namanya Allah. Iya, Allah Bapa di surga. Tepuk tangan dong. Kan gitu. Sekarang sama guru besar. Tadi dia katakan Bunda Tuhan Juma. Yesus membangkitkan, Tuhan Yesus mengusir setan. Ternyata dia digantung terakhirnya ujung-ujungnya. Digantung pun bisa gini Bang Juma. Sudah digantung, Yesus. dibangkitkan sama siapa? Iya. Sama Allah. Iya, betul. Yesus itu Malu. Yesus itu digantung tapi bisa Malu, dilakukan Mama, hal seperti itu. Kodong. Yesus itu Udahlah. bisa dilakukan Bagi saya, Bang. Pertanyaan Iya. saya, jenis kelaminnya apa Bang Juma? Oh, itu bukan makhluk, bukan nggak Yesus. Takutnya gini Bang Juma. Yang Tuhanmu Nanti kalian itu, takutnya kan gini. salah Tuhan. Nanti Dengarkan kalian dulu saya, meninggalnya. dengarkan saya. Tuhan kami bukan makhluk.
Yang ada jenis kelaminnya itu kayak perempuan, laki-laki kayak Yesus sembahanmu itu baru makhluk. Jangan kau samakan dengan Tuhanku. Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh. Pertanyaanmu itu jangan membuat kau kayak orang gila dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gak boleh. Kalau saya yang bertanya, wahai saudara Kristen, jenis kelamin Tuhanmu itu laki atau perempuan? Nah, itu wajar. Karena memang Tuhanmu laki-laki, namanya Yesus. Muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu adil? Adil. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Serupa, katamu. Manusia ada berapa jenis kelamin? Ada 2. Nah, Tuhanmu serupa dengan manusia yang mana? Laki apa perempuan? Perempuan. Bukan, laki-laki, Deng. Oh, kalau begitu, kenapa nggak jadi perempuan juga? Nggak adil dong. Iya, mana tahu kau ingin menjawab, oh nanti di kehidupan berikutnya dia tampil dengan wujud perempuannya. Sekarang laki-lakinya, mana tahu. Jadi kau bertanya, apa jenis kelaminnya Tuhannya umat Islam? Itu penghinaan, itu penistaan. Itu pertanyaan yang kau buat-buat, yang didasari oleh kebencian, iri dengki, sakit hati. Kamu nggak bisa bertanya seperti itu. Boleh, karena Tuhannya umat Islam itu bukan manusia, berbeda dengan Tuhanmu, anaknya orang kau tuhankan. Jenis kelamin laki-laki, disunat pada hari ke-8 itu. Jadi jangan kau naik ke sini untuk bikin sesuatu yang tidak benar. Begitu ganti. Masya Allah. Johan, selamat malam Johan. Kristen Muslim. Johan. Oh Johan. Johan nih. Kristen. Tidur kali. Iya heran ya. Itu Pak Abang Indra, Bunda Rahma. Mana? Oh Indra. Selamat malam. Ya. Malam. Kristen. Bunda. Kristen. Ya. Ya Silakan. benar. Silakan Bang, apa yang mau didiskusikan sama Bunda? Tadi saya sambung. Tadi di Roma berapa yang bilang Tuhan apa yang membangkitkan Yesus? Tadi di ayat berapa? Kisah para Rasul. Rasul 5:30. Kisah para Rasul 5 ayat 30. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 11. Kenapa kau lompat kita bahas itu? Sebentar, kisah para Rasul berapa? 5? 5:30. Kisah para Rasul berapa tadi? 5:30. Pasang telingamu baik-baik Bang. Sebentar. Ya, 5:30. Ya, nomor punggung. Ya, udah. Nah, tetapi Petrus dan Rasul 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan. Oke. Roma 8 ayat 11 saya menjawab lagi. Di situ bilang apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Malah itu tambah menjelaskan. Dengar sebentar. Malah dia ke situ. Dia roh yang ada di dalam Yesus itu apa? Roh Tuhan. Jadi Tuhan yang ada di dalam Dia. Coba baca pelan. Coba baca. Silakan Gurunda. Baca dia Roma 8 ayat 20 ayat 11. Saya kasih penjelasan untuk Ya, baik Bang Indra, baik kita bentar Bang Indra kan udah ngejawab. Tunggu penjelasan dari Gurunda dulu ya. Silakan Gurunda. Dia membawa Roma 8. Gurunda jauh mungkin ya. Abang izin. Masih oke, Gurunda. Bang, yang kau bawa itu malah menjelaskan lagi. Jika roh Dia, pelan-pelan kita baca Bang ya. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu ini siapa aja nih? Boleh siapa saja yang membaca. Diam di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi yang menghidupkan roh Dia itu roh Tuhan, roh Allah yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Kamu nih siapa? Banyak lah yang membaca nih manusia-manusia ini. Alah kau tambah memperjelas di situ. Kasihan kali kau ini. Sudah. Anda tidak tahu bahwa Tuhan itu roh yang di dalam Yesus. Yesus tubuh jasmani. Jadi Tuhan yang di dalam dimaksudkan tubuhmu adalah roh. Jadi Tuhan di dalam yang dimaksudkan tubuhmu. adalah roh. Baca Iya, Yohanes iya, 4 iya, iya, ayat oke. 24. Allah adalah Jangan roh. dulu, jangan lompat dulu, bukan. Bang. Bukan jangan Kita- dulu. Alkitab menjawab Alkitab. selesaikan bukan dulu pikiran tadi. menjawab Kita- Alkitab. Bukan tafsiran. astagfirullahaladzim. Anda salah, Bunda Maria. Nggak ada, Bunda Rama. bentar. Anda salah. Bunda Maria Alkitab lagi. kita tidak- Kebun dibilang Bunda Maria. Mama Tuhan muka aku. Coba kita berapa? Korintus berapa tadi? Berapa tadi yang kau bawa? Jika roh dia, lupa aku. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Korintus berapa itu, Bang? Kita buka pelan-pelan satu-satu sementara menunggu Gurunda. Berapa itu? Korintus berapa tadi? Jika roh dia? 8:30-nya katanya. Roma Korintus 11. Roma kah? Roma Ya. 8:11. Ya. Ya, saya tuh hobi makan biskuit Roma ya. Kita buka Hadiah dulu ya, sekarang. izin. Roma Izin ya, berhadiah izin. sekarang. Izin Gurundaku Silakan, karena lanjut. belum ini pelan-pelan aja Bang ya. Kita nggak berkelahi nih. Kita jangan berkelahi lah. Tidak. Memang saya begitu saja nada, tapi saya tidak berkelahi lah. Oh, nadamu. Aku pikir kau mau berkelahi sama aku. Takutlah aku, Bang. Masa sih Oh iya, baik. Nah, coba kita pelan-pelan ya. Dan jika roh dia di sini siapa? Roh Allah toh? Ya. Lanjut. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu ini bisa siapa saja nih, kamu, saya, apapun bisa di sini. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita pun ini hidup oleh karena ada rohnya di dalam kita, dalam kami ini. Jadi yang menghidupkan Yesus ini, yang membangkitkan Yesus ini, rohnya ini akan menghidupkan juga tubuh kita ini oleh rohnya yang diam di dalam kita ini, kamu atau siapapun ini. Jadi sama ini roh yang ada dalam diri Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita. Kalau nggak ada rohnya ini, matilah kita sudah jadi jenazah, mayat. Oke? Roh dia bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi rohnya, ciptaannya. Coba dibaca di Sakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Oke, jadi kau bawa ini Bang, malah memperjelas tadi yang di Kisah Para Rasul itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kenapa LAI? Oke, sudah, Bunda. Kenapa silakan. LAI nggak berani buang Oke. kata membangkitkan, Bang Ada 2 Indra? poin. Sebentar. Ada 2 poin yang saya mau ngambil di situ. Yang pertama dari perkataan Bunda berkata bahwa tanpa roh manusia mati. Berarti Bunda mengakui bahwa di dalam yang menghidupkan Bunda dan semua semua manusia adalah roh, betul? Iya, kalau kita nggak ada Oke. roh mati kita. Oke. Berarti siapakah yang mengaruniakan, yang menghidupkan, yang memberi hidup kepada Bunda selain Allah roh? Benar? Kau maknai roh itu apa Bang? Apa kau pikir roh itu adalah Allah itu sendiri di Benar. dalam diri kita? Dengar. Kau maknai begitu? Allah roh, yang mengaruniakan roh adalah Allah roh. Tidak mungkin durian berbuah mangga. Durian akan Iya, berbuah durian. semua Berarti ini Allah Bang, roh yang Abang. memberikan roh. Dengar bukan dulu Allah Bang. yang lain. Oke, saya kasih data lah. Kita kasih data aja. Sebentar. Tadi kan Bunda bilang di Sakaria 1 ayat 12 Sakaria ayat 12 1, nomor bahwa 1. diciptakan. Tapi itu dalam diri manusia. Oke, 1. Yang kedua, Sakaria 12 nomor 1. itu roh nih, yang Bang. diciptakan dalam diri Bentar, manusia. Bang, oke? Abang. Nih, saya kasih data dulu. Saya tahu, saya sudah baca semua. Alkitab semua, Bible saya sudah baca. Kalau kau tahu pelan-pelan kita Bang ya.
Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kau manusia tuh? Oke, sebentar, Ya, sebentar di manusia. situ. Tahan di situ. Baru saya mau sahabat. minta penjelasan. Saya mau minta ini. Jangan mau Sebentar. teriak-teriak, kenapa Tidak, kau tidak, memang saya marah-marah sama suara saya? begitu. Saya tidak begitu, tidak bisa kecil saya. Karena tinggal dalam begitu hutan kah? ya. Oke. Oh, dalam hutan. Ya Allah, ya hati-hati ya. Ya, Nanti ya. kau banyak Bunda. digigit nyamuk loh. Nah, gini. Ya, nyamuk takut. Meletak, Bunda, oke, pelan-pelan, berarti slow. di dalam diri Menciptakan Bunda. roh. Ya, oke. Ya, Berarti di dalam Bunda diri mengakui saya, di bahwa- dalam dirimu. Gantian Ya. dulu, gantian biar kau paham, pelan-pelan. Tidak, ini Yang sudah Bunda saya menciptakan. tahu. Saya bagian, Bunda sudah bilang toh. Sekarang bagian saya. Berarti roh yang di dalam Bunda itu diciptakan oleh Allah roh kan? Selesai Iya. Bunda. Berarti Allah saya yang menciptakan. Saya tanya, Allah orang oke, Kristen. kamu sudah, oke, Sebentar, paham. berarti Saya di dalam tanya, Bunda sudah mengakui kok kau ini bahwa yang di marah-marah kali dalam sama roh di aku? dalam Bunda adalah diciptakan oleh Allah saya. Berarti manusia semua diciptakan oleh Allah kau roh. itu, nggak Wah, ada kan kau di sampingmu bisa itu lari orang dari kah? situ. Nggak ada, kau harus teriak-teriak. Justru di Kau sini yang terpencil menjerat sekali. dia. Bentar. Justru Kau di ini sini yang hidup di menjerat hutan dia. belantara mana? Sampai kau teriak-teriak kali. Bunda. Ini roh ini ketika Bunda mengaku Bunda sedang dijerat ke dalam Alkitab. Karena Allah roh adalah Allah kita. Kenapa saya dijerat? Oi, Allah adalah roh. tidak ada menjerat saya. Oi, dengar dulu, pelan, Di situ Bunda baru ngomong bahwa di dalam diri Bunda manusia adalah roh, ciptaan Allah. Iyo. Maka yang mencipta Kau Allah roh tidak mungkin Allah lain menciptakan roh. Allah roh yang menciptakan roh, dia memberikan kau ini rohnya. jangan kau kesurupan. Coba kau pegang dulu kepalamu, agak hangat kah? Dia Ayo, saya senang di sini buat Bunda. Di situ. Ya, di situ. Pelan. Berarti kau ini enggak lagi marah-marah tuh? Enggak marah-marah tuh? tidak. Oh, baguslah. Jangan kau marah lah sama aku. Aduh. Nah, gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Yang menciptakan roh dalam diri manusia ini siapa? Kan Tuhan. Nih, Ya. Tuhan. Kau manusia, saya manusia. Yesus pun anak manusia. Yesus di dalam Bibelmu bang, sudah kuselidiki 7 tahun 74 hari 60 jam, dia anak manusia. 84 kali perkataan Yesus anak manusia di dalam Bibelmu. Itu hasil riset saya selama 7 tahun. 84 kali Yesus di dalam Bibelmu disebut dia anak manusia. Jadi kalau dia manusia, samalah kita ini yang menciptakan roh dalam diri manusia, yaitu Tuhan. Jadi kalau Yesus itu manusia, jadi rohnya Yesus ciptaan Tuhan. Karena Yesus pun manusia. Sudah kuselidiki 84 kali di dalam Bibelmu Yesus disebut sebagai anak manusia. Begitu. Coba kau tengok, hitung-hitung. Sudah. Satu dulu. Ya, sudah. Yang saya mau minta dari Bunda Mbak, pertama, berarti bahwa mengaku dulu bahwa roh manusia diciptakan oleh ini Allah. kayak orang mau pidato, buah. Santai lah kau, kaget-kaget. Tidak, itulah caranya saya. Memang saya suka pidato. Jadi kau ini pendeta, calon pendeta. Kau latihan jadi pendeta di hutan. Ya. Kenapa kau latihan jadi pendeta di hutan? Iya. Jadi denger. Iya, Bunda dia. Berarti Bunda sudah secara tidak sadar bahwa Bunda sudah mengakui bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Roh. Karena tidak bisa Allah lain lagi. Berarti Allah Roh di Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa bedanya Allah roh dengan roh Allah yang ada di dalam diri manusia? Apa bedanya? Allah roh dengan roh Allah yang ada di dalam manusia. Allah ciptakan roh itu dari dalam dirinya, dihembuskan nafasnya. Priut. Maka Bunda hidup. Saya tanya kau, Yesus manusia apa bukan? Yesus adalah anak manusia dan anak Allah. Jadi dia punya dua natur. Di mana itu bahasanya Yesus anak Allah dan dua natur? Oke. Bunda. Saya tanya dulu, Yesus manusia, Bang. Gak usah kita ke bahasan Allah dia dulu. anak manusia dan anak Allah. Kalau dia manusia, berarti dia roh di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, ciptaan Allah, sama dengan kita. Dia anak Allah. Karena
jangan lupa dulu dia anak Allah. Anak Allah, apakah Allah itu sendiri? Ya betul, yang telah menjadi manusia. Coba baca di Roma 8, Roma 8:14. Kita lagi buka data, biar ini calon-calon pendeta katanya ya. Sayangnya dia mau belajar jadi pendeta di hutan. Kita Roma. Roma 8. Kau bahas anak Allah. Ini. Saya kasih dalil mengapa. Sebentar, saya kasih dalil. Anak Allah dulu, kan kau menuhankan Yesus karena dia adalah anak Allah. Nah kita ini datanya. Semua orang, kalau semua orang berapa orang nih? Banyak tuh. Mengerti? Banyak. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apa berarti banyak Tuhanmu? Kalau kau anak Allah kau ingin tuhankan. Semua orang, banyak orang ini yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berapa banyak kali Tuhanmu? Anak Allah ini. Kemana lagi? Kau lompat lagi kau ini. Kau jari kau supaya kau sukses jadi pendeta. Ini Alkitab itu beda dengan kitab lain. Tidak boleh ada tafsiran. Kenapa? Manusia. Saya tidak bahas. Di mana tafsiran? Apa kita menafsirin? Lihat. Gurunda sudah siap. Lihat, 2 kali Allah berbicara dari sorga untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Kenapa kau bahas lagi surga? Kita tidak bahas surga kau. Tadi kau mau anak Allah sehingga kau tuhankan Yesus. Anda tidak bisa. Kalau Anda membaca, Anda tidak bisa terpaku di situ. Kau ini apa yang kau mau bahas? Maka kita buka seluruh ayat untuk menentukan kebenaran. Kebenaran itu kebenaran. Berapa sudah kita buka tadi data? Kau kenapa? Kalian berpikir kalau Babel itu bisa Babel, Bible. Membaca pun kau mau menjadi pendeta, membaca pun kau gini. Aduh, nggak lolos kau lah. Gini. Kan kau angkat tadi. Tidak ada yang menafsir. Adakah kita menafsir ini? Kan kau tadi angkat Yesus. Dengarlah dulu. Tadi kan kau bilang Yesus itu anak manusia sekaligus anak Allah. Kalau anak manusia, roh di dalam tubuh Yesus itu roh ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dari surga. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenaan. Satu-satunya. Ya kalau mulai aku gas. Kalau dia berkenan, kenapa dia membuat dia mati terkutuk di tiang salib? Kenapa? Harusnya dia sayangi itu Yesus. Kenapa dia jadikan mati terkutuk? Mana-mana kita. Dosa dia yang tidak menjadi kutuk dibuat menjadi kutuk. Tadi kan dibaca oleh. Kenapa kau marah-marah sama saya? Kenapa kau marah-marah sama saya? Kau yang Tuhan mau digantung, kau yang marah-marah ke saya. Begitu. Tidak. Ya, lompat-lompat kau bro. Galatia 3 tadi dikatakan oleh Suma. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Nah itu. Jadi kalau dibaca itu harus lengkap. Di bawah satu firman dibaca ke tempat lain jadi memahami. Kuclu, ngapain kau harus teriak? Bisa ke kos? Ada istrimu kah? Kalau ada istrimu kau begini, kau diceraikan, sumpah. Tidak. Dia sudah tahu bahwa saya seorang pengkhotbah jadi saya begini. Dia sudah memahami. Tapi kenapa kau mengkhotbah di hutan? Kau mau menginjili tuh ini binatang-binatang. Kau mau menginjili pohon. Dengan pohon-pohon. Injililah segala makhluk. Kau menginjili. Jadi kau di depan pohon ini teriak-teriak. Ya terus kenapa kau teriak-teriak di hutan? Kenapa kau teriak-teriak padahal kau di hutan? Kau berusaha menginjili di sana di hutan. Coba binatang-binatang. Di dalam Bible kan injililah segala makhluk. Oke. Berarti kau praktekkan ini ya. Kau di hutan mempraktekkan ya. Enggak apa-apa. Semua pohon itu kau ini kan sampaikan data-data di Biblemu. Temani bicara pohon itu. Yang jelas gini Bunda Rahma, si Indra ini menambah-nambahi sendiri isi Biblenya. Kan jelas di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir Kristus di kita Tuhan jangan di dulu kota pindah-pindah Daud. Bang. Enggak. Ini dulu ini dulu kita Yesus sebentar manusia katanya. karena gini Abang Ciluk Bah. Tadi kan dia bawa Yesus itu anak manusia sekaligus anak Allah. Kenapa dia Tuhan? Kan karena Yesus adalah anak Allah. Padahal semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pemahaman tentang anak Allah itu artinya orang-orang soleh, orang-orang dekat kepada Allah. Bukan berarti dia Tuhan. Karena kamu Tuhan kan ini banyak. Apapun, gini ya teman-teman Kristen ya. Apapun data yang kau bawa di dalam Bibelmu untuk menuhankan Yesus, terbantahkan. Bibelmu sendiri akan menempeleng. Bukan menempeleng ya.
yang agak lembut lah, menampol. Bibelmu sendiri akan menampol mukamu. Iya, di mana yang membatalkan dia bahwa dia adalah Tuhan? Di mana coba? Karena Yesus adalah rasul. Dari Kau di percaya mana kalau yang Yesus? tulis Yesus rasul? Di mana? Coba buka. Aduh, Kak, apa itu Dalilnya rasul? Kan mana? rasul utusan. Aduh. Aduh. Mana dalil? Sebentar, Yesus aku rasul. cari dulu. Aku cari, mudah-mudahan ada terselip-selip ya. Bentar. Jadi Oke, kita buat ya. Kalau ada kau apa? Kalau Yesus rasul kau apa? Kau minta maaf sama saya ya. Kenapa saya harus minta maaf dong? Kan kau bilang Yesus, saya bilang Yesus rasul. Kau terima kalau Yesus rasul? Di mana tulis Yesus rasul? Iya. Kalau rasul jangan kau tuhankan ya. Berarti Di mana? nih. Berarti kalau kau tuhankan rasul ini berarti kau stres ya. Kau lagi stres ya. Saudara-saudara yang kudus yang Coba mendapat dibaca. bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Oh, You understand? ternyata Yesus rasul. Dia Baru tahu aku kalau dia Loh, Dia rasul. tidak tahu. Ternyata ya. Dia tidak Rasul tahu kalau dia, Yesus Indra. rasul. Rasul dia Wah, Tuhan wah, wah, kan. wah, wah, Ya, wah, wah. Baru kau ini tahu kenapa? aku ini. Ditahan dulu Bunda, saya mau ini dulu. Sudah. Baru tahu aku ini. Ya, Ternyata heran ya. aku rasul dia Tuhan kan. Apalagi? Lari kemana lagi kau? Kemana lagi kau? dengar. Mau dia rasul, dia nabi, dia semuanya dia ngambil dalam dirinya. Iya, Jadi ambil apa? semua, ambil semua, ambil semua, ambil. Semua milik dia. Apalagi Mau rasul, mau dia nabi, tukang beca mau juga imam, bisa. semua dia ngambil. Hamba. Semua, ambil. Hamba Bunda, hamba. Hamba karena dia manusia. Itulah Yesus. Iya, tetapi dia Tuhan tidak ada. Ini yang konyolnya di kalian. Yang ada tertulis Lihat, sebentar Lukas 2 dulu ayat kan. 11. Pada hari ini telah lahir bagi Wih, bisa jadi tuh tenggorokanmu itu ini putus urat-uratnya itu. Hati-hati kau mau jadi pengkhotbah, kau jadi pendeta, putus urat tenggorokanmu itu enggak ada suaramu lah. Yesus Matilah kau. Dengar dulu lah, Kamu mau bantu itu lagi bagaimana sih? Dengar dulu lah Bang, Abang dengar dulu pelan-pelan. Di dalam Bibelmu Bang, Yesus itu rasul, imam, nabi, utusan, Mesias, hamba. Ada memang tertulis, tetapi Yesus Tuhan tidak ada tertulis. Konyolnya, yang tidak ada tertulis kau imani. Yesus sebagai Tuhan. Kalau begitu baca di belum Lukas selesai 2. tuh. Coba Bunda Iya, baca baru di kita ke Lukas 2 Lukas. ayat 11. Sebentar kita ke Lukas lah, sebentar. Ini selesaikan dulu saya Bang ya. Yang ada tertulis, tidak kau imani, tidak kau percayai. Yang tidak ada tertulis Yesus Tuhan, kau imani. Yang bilang itu kita masuk ke Lukas 2:11 ya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang menjadi landasanmu. Kau mengimani? Itu sehingga kau mengimani Yesus Tuhan. Gara-gara itu kata-kata si Lukas. Burunda bisa diedukasi atau Burunda sudah aktif? Mau tengok lagi Lukas? Kita kau sudah lihat ya Yesus Rasul ya. Mudah-mudahan kau tobat karena Yesus Rasul. Oke? Yesus Rasul dan imam besar. Rasul. Kalau rasul jangan kau tuhankan. Ini Mana ada rasul? dalilnya tercatat di mana itu Bunda? Di Bibelnya itu si Indra. Aduh. Oh, apa namanya? Yohanes ke apa ke? Itu Ibrani. Oh, Tulisan si ternyata Paulus. Yesus rasul. Bang. Baru tahu Kita aku ini Indra. Ternyata ya. Kan lucu kalau rasul dituhankan. Lucu kali ini orang-orang. Ya di mana ya? Kok di mana? Firman yang memberitakan Injil. Ya, Dia seorang apalagi. Pindah Dan lagi di seorang firman. imam. Pindah lagi di firman. Aduh, Lengkaplah dia kenapa? di dalam diri dia itu segala sesuatu di dalam Kenapa diri dia. kok pindah lagi ke firman? Kan selesai Lah, satu-satu. makanya dialah sang firman yang hidup itu, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Saya sarankan kalau kau berdiskusi jangan di hutan.
supaya kau tidak teriak-teriak. Nanti bangun itu harimau, matilah kau diterkam. Sini ku nasihati dulu. Kalau kau mau diskusi naik komal, jangan di hutan. Bangun harimau, singa, macan, matilah kau diterkam. Gimana kalau kau mati, nggak jadi pendeta kau? Kenapa kau harus di hutan? Kenapa? Saya tanya. Kenapa kau harus di hutan itu? Kenapa kau harus di hutan? Kan ada banyak tempat. Itu menyembah yang penuh kuasa. Jangan menyembah yang tidak berkuasa. Apa kuasanya Yesus? Apa? Mati disalib, di atas dibunuh sama tentara Romawi. Mana kuasanya, Bang? Mana? Justru kuasanya itu adalah mati. Tambah teriak-teriak. Kenapa nih orangnya? Tambah teriak-teriak aku rasa. Apa sulit aku imbangi suaramu? Kenapa kau mesti teriak kah? Gurunda, kenapa ini? Yesus lahir, mati dan bangkit itu menunjukkan kenapa kita beriman. Karena dia bangkit dari antara orang mati naik ke sorga. Woi, bisa ke kau slow sedikit slow. Jangan beriman kepada yang tidak punya. Woi, kalau kau di Makassar kau datangi, kayaknya kau itu mengajak saya berantem. Kau pelan-pelan lah. Kalau kau bicara begitu sama saya, dengar ya. Kalau kau bicara begitu sama saya teriak-teriak, kayaknya kau mengajak saya berantem. Kalau kau di Makassar sini ku datangi kau. Makanya kau pelan-pelan bicara. Kilo 9 Sudiang, saya di Sudiang kan. Kau di sini pula. Tapi kau bukan Kristen, bukan kau Makassar kau. Ya kalau kau di sini kau diam pelan-pelan lah, pelan-pelan. Di kilo 19 kita kau cari di Sudiang. Iyo, jadi kau memang mau berkelahi sama saya atau bagaimana? Mau berkelahi atau mau diskusi? Kita ikut pelatihan di Sudiang nih. Iya, walaupun kau pelatihan, jangan kau teriak-teriak lah. Aku pun teriak-teriak ini itu sama anakku. Lagi ngapain itu Bunda? Itu si Oten itu sampai teriak-teriak. Kalian bilang saya pelan, jadi maksudnya supaya kalian dengar. Coba kau dalam bahasa, Bang, bahasamu sehari-hari sama anakmu, keluargamu, coba kalau kau bicara sehari-hari, coba pelan. Halo, gimana? Halo, anak, anak, sini nih, Papa ayo datang. Bagus tuh. Kenapa mesti kau teriak-teriak sama saya? Ayo bicara baik-baik. Apalagi kita bahas nih. Lanjut. Itu kan enak adem kita denger. Janganlah kau ajak berantem ini ibu-ibu lah. Nah gini. Bagus kau ketawa. Di dalam Bibelmu itu Bang, tak satu pun narasi. Kau tadi bahas apa? Lukas ya. Kita buka Lukas ya. Gurunda. Lukas berapa Bang? Enak kali suaramu pun. Lukas 11, Lukas 2:11 tuh, Lukas 2:11. Nah, ini kita bahas. Bagus ini kita bahas nih. Sehingga inilah kau ambil sehingga kau menuhankan Yesus ya. Ini. Baik kita bahas sedikit ya. Sesuatu membuktikan dia adalah Tuhan. Bukan itu saja, ada banyak. Nanti saya kasih lagi. Adik Yesus Rasul masih kau anggap Tuhan. Nah, ini ceritanya nih ya. Nih. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala ya. Malaikat ini yang ngomong kepada gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengabarkan tentang kelahiran Tuhanmu ini adalah gembala. Gembala ini siapa? Ini gembala ini. Kau harus telidiki dulu ini gembala ini, cari kebenarannya ini. Karena yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ini gembala. Gembala ini enggak jelas juntrungannya siapa. Siapa keluarganya, siapa namanya. Yang memberitakan itu malaikat kepada para gembala. Yang menyampaikan kepada gembala malaikat. Malaikat nih. Sanksi berarti juga Quran, malaikat yang memberitahukan Quran menurunkan Quran kepada Muhammad juga diragukan. Iya, oke. Bentar. Kalau kita lihat Lukas, kalau kita lihat Lukas, ya, Theophilus yang mulia. Kita baca lagi Lukas. Ini kita pending dulu ya, gembala ya.
hari ini ya. Ini gembala yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ya. Kita lihat dulu Lukas ya. Lukas nih Lukas ini yang menyampaikan, yang menuliskan kabar tentang yang lahir itu Tuhan ya, melalui pernyataan gembala. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan. Berarti suratnya ini kepada Theophilus. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dan dari semula dan oleh saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ini apa itu kalau menyelidiki? Ini pekerjaan wartawan. Wartawan itu kalau mau mengangkat sebuah berita ya ke media, dia selidiki dulu. Benar nih kejadiannya nih, dia selidiki dulu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi yang menceritakan ini tentang kelahiran Tuhanmu ini, selain gembala yang diangkat si penulis ini, si Lukas, si wartawan ini, nggak jelas siapa itu gembala, nggak jelas tuh. Karena ini cuma hasil penyelidikan, dia tidak mendapat firman dari Tuhan. Si Lukas lah ini yang wartawan ini yang menulis kalau gembala ini didatangi oleh malaikat. Mana dia tadi itu gembala-gembala? Lukas 2:11 nih. Kan Lukas ini yang menulis ini, Lukas yang menulis. Lukas yang menceritakan bahwa gembala didatangi malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada gembala, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan segala sesuatunya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini menurut Lukas ini dari gembala. Ini nggak bisa kau pegang, bukan firman dari Tuhan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Ini gembala yang ngomong, yang kau imani selama ini gembala dari hasil penyelidikan Lukas. Mengerti? Oke? Jadi sebelum kau terlalu jauh dalam dengan imanmu, coba selidiki dulu nih, siapa nih gembala ini? Sebentar. Apa nih? Siapa nih gembala ini? Cari tahu dulu nih. Dari mana Lukas tahu gembala ini mendapat pernyataan dari malaikat? Kemudian, karena begini ya bro ya, begini kalau kita pakai akal sehat ya. Ketika Gabriel diutus, Allah diutus Tuhan untuk menyampaikan. Nah kita lihat di sini ya. Ini kita bahas aja di sini dulu. Nih. Bentar, mana? Nih. Ketika malaikat diutus Tuhan kepada Maria, malaikat yang diutus nih, ya kan? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, bertanya, salam. Nah, kata malaikat itu, dikasih tahu lah, sesungguhnya nih kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Nah kenapa ketika dia lahir, kenapa malaikat ini melalui gembala? Kenapa malaikat ini nggak langsung aja menyampaikan ke Maria tuh? Kalau kita mau pakai akal. Itu supaya ada saksi bukti. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu kalau tidak ada saksi? Kalau ada bukti, kasih tahu siapa gembala ini. Sepihak, tidak bisa ada kasih saksi. Tahu nih. Kasih tahu ini siapa nih? Siapa nih gembala ini? Baca di Matius. Namanya minimal namanya ini siapa nih? Minimal namanya ini. Jangan-jangan kau ditipu ini siapa? Gembala mereka yang menggembalakan domba. Kenapa enggak penting bang? Yang dilahirkan ini yang diberi. Abang. Ini penting kali bang. Yang diberitakan ini kelahiran Tuhanmu loh. Bang, ini gembala ini yang dia sampaikan ini kelahiran Tuhan. Dia pilihan ini Tuhan. Penting ini masa? Kok kira kelahiran nyamuk? Bukan pilihan manusia. Sebentar. Bukan pilihan manusia, salah. Kalau kamu mau memandang itu dari cara manusia, maka kamu botol. Aduh, botol lagi Karena Allah. kamu mau segala sesuatu bukan kehendakku, bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Allah. Bagaimana kita mau mengajar Allah kepada malaikat kalau dia mau siapa yang percaya? Siapa yang bentar.
Kau percaya gembala atau kau percaya Yesus? Siapa yang kau percayai? Kau percaya gembala ini yang nggak jelas siapa orangnya, gelap gulita daripada Yesus? Siapa kau percayai? Gembala ini berkata yang lahir Tuhan. Tetapi di Matius 17:3, kau ini kau kasih tahu, kau diam dulu lah. Kalau kau cuma teriak-teriak bisamu itu, kau dodol seumur hidup. Sumpah aku bilang kau dodol. Saya kasih tahu dulu ya. Kata gembala di sini. Kenapa kau lari ke Matius dulu? Di sini kata gembala yang lahir itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kalau kita ke Yohanes 17:3, Yesus itu utusan. Yesus itu utusan. Kemudian kalau kita ke Matius, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu atau Allah itu Tuhan, bukan Yesus. Yang mana kau percaya, Yesus atau gembala? Ini gembala yang membutakan otakmu ini, gembala yang membutakan otakmu. Nah, kalau dia bukan utusan, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah. Justru karena dia ada bersama-sama dengan Allah, maka Allah mengutus dia. Tidak mungkin Allah mengutus seseorang yang tidak ada. Nah, kenapa kau tuhankan utusan ini? Kenapa? Coba Bang, Abang. Maksudnya dia diutus, itu sangat penting karena dia bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Coba maka kita buka Allah, ya. Tadi kau sudah lihat. Abang, nggak bisa lah kau masuk di otakmu cuma teriak-teriak ini. Kita bahas dulu. Apa itu rasul? Kita bahas. Kata tadi sudah kau lihat rasul tuh, Yesus rasul tuh, Bang. Saya tidak lari, ngapain saya harus lari? Bang, rumahku di sini, aku di rumahku, ngapain aku harus lari? Kita bahas dulu rasul. Tadi rasul kan lari. Satu-satu. Apa arti rasul itu? Rasul itu. Saya kasih biar satu-satu. Pantas dia ini ya. Aduh, rasul itu Bang artinya utusan. Itu bahasa Arab. Kepada kalian bahwa utusan itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Allah mengutus dia. Dari mana? Kita bahas utusannya. Kita bahas utusan. Kita bahas. Kita bahas utusan dulu, kan satu-satu. Kau lari ke utusan, saya ikutilah kau. Gurunda masih ini, silakan. Bagus di ini nih orang ini. Cuma izin 5 menit Bunda Rama, sudah itu aku mau turun. Saya kasih dulu Bang utusan, tentang utusan. Izin 1 menit utusan. Kita kasih dulu utusan. Dia ngotot ya utusan itu berapa? 3, 13. Bentar Bang. Nah, dengan Allah. Kalau dia tidak bersama-sama dengan Allah, mana mungkin Allah mau mengutus dia? Berarti dia datang dari dalam diri Allah. Kenapa dia berkata aku dan Bapa satu. Kenapa kau sampai? Bisa-bisa Bang, Abang, dengar dulu kalau kau teriak-teriak bisa-bisa kau ambeien. Tenagamu lari turun ke pantatmu itu. Kau ambeien lama-lama, janganlah kau teriak. Kau pastikan kau ambeien kalau kau sudah teriak-teriak. Yang keluar daripada bisa-bisa kau ambeien itu teriak-teriak lah, sabarlah kau. Enggak ada juga kau. Kalian saya harus ajarkan kalian ini benar. Yang kedua daripada Bapa mengajarkan siapa? Saya. Makanya dia diutus oleh Bapa. Aduh, sampai saya lupa datanya, ya Allah ya Rabbi. Ya ampun dosa. Ini saya mesti ajar kalian supaya jangan kalian plesetkan. Ini saya akan baca kebenaran. Nih, saya kasih lagi data ya. Mudah-mudahan kau simpan di otakmu. Jangan, satu nasihatku, jangan terlalu teriak-teriak, maksakan teriak. Bisa ambeien, turun tenagamu di pantatmu, keluar pantatmu. Nah, sebab siapa yang diutus Allah nah. Sebab siapa yang diutus Allah, nih ya, Yesus mengaku utusan toh. Yohanes 17:3. Mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang kau utus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi pekerjaan atau tugasnya utusan itu menyampaikan firman Allah. Itu tugasnya utusan. Nabi Musa, Rasulullah sallallahu. Siapa yang berkata itu? Ini di Yohanes Sebab siapa yang diutus? Di Yohanes 3:34 Bibelmu ini. Oke. Sebab siapa yang sebentar Bang ya. Musa, Yesus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan. Apa itu utusan? Bahasa Arabnya itu rasul.
Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya para nabi utusan Allah itu, Rasul Allah itu, Nabi Musa, segala macam Rasulullah itu, Nabi Isa, dia itu bisa bermukjizat karena dia dikaruniai rohnya. Bukan berarti Allah itu sendiri. Nah, coba kita sebentar, sedikit lagi. Itu saudara saya mau bicara ya. Dialah menyampaikan firman Allah. Nah, apa? Kita buka Yohanes 17:8. Satu lagi ya Bang Ciluk Baya. Yohanes 17:8. Nih, bentar Bang. Ini terakhir ya, baru ini baru masuk, mungkin Gurunda juga mau masuk nih. Yohanes 17:8 buka ya. Yesus tadi apa tugasnya? Menyampaikan firman nih. Karena aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi Yesus memberikan kepada pengikutnya, kepada Bani Israel, yaitu firman yang engkau, yang Bapa sudah sampaikan kepada Yesus. Karena aku nih Yesus, karena aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau sampaikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya dan tahu benar-benar bahwa aku datang padamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yaitu yang saya setuju. Aku datang daripadamu. Aku datang darimu. Penjelasan itu yang semua dibutuhkan. Semua kita ini datang dari Tuhan, bukan berarti tidak, kita adalah Anda Tuhan. diciptakan di bumi.